Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aisyafa dengan 3 digit terakhir NIM saya yaitu 048 dari kelas praktikum B. Sebelumnya saya memohon maaf dikarenakan saya tidak memakai webcam karena memori HP saya habis dan juga webcam dari laptop saya itu rusak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu assembly. Assembly itu adalah gabungan dari beberapa part. Jadi langsung aja kita masuk ke penerapannya. Nah, cara penggunaannya itu kita buka ke halaman baru, lalu kita pencet ke assembly. Nah, nanti setelah masuk ke assembly, nanti langsung ada begin assembly, itu untuk memasukkan part yang sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. Di situ kita bisa mencari file yang ingin kita masukkan ke dalam assembly ini. Nah, di sini saya memakai block circle. Kita letakkan di situ aja. Nah, perlu diketahui blok pertama yang kita letakkan itu dia nggak akan bisa digerakkan ya. Tapi kita bisa tetap menggerakkannya dengan cara klik kanan lalu kita ke float. Nah, itu nanti dia bisa digerakkan seperti ini. Tapi di sini saya mau membuat dia untuk tetap fix aja. Nah, di sini kita mau lanjut untuk menambahkan komponen. Kita bisa masuk ke insert komponen. Lalu seperti di awal tadi, kita bisa mencari file yang emang kita mau masukin ke dalamnya. Di situ saya langsung ngeblok 2 item. Nah, untuk part yang ini tuh dia bisa langsung digerakkan ya. Nih, bisa dilihat seperti yang ada di video ini. Dia juga bisa kalau misalnya mau di fixin kayak part yang warna ungu itu. Kita tinggal klik kanan terus langsung di fix. Di sini kita mau mencoba menambahkan part dari yang baru mau kita bikin ya. Kita buat asal terlebih dahulu aja, masuk ke sketch dan juga frontline seperti biasanya. Kita buat bentuk apa saja, asal aja. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah save, kita tinggal masuk ke insert komponen lagi. Nah, di situ kan udah ada part 1, part 2. Itu dikarenakan kita masih membuka halaman yang tadi barusan kita buat itu di sebelahnya. Makanya dari itu dia tetap ada di situ. Selanjutnya kita masuk ke option mate. Nah, mate ini sebenarnya sama seperti relation yang biasanya kita pakai di part. Di situ bisa dilihat ya, ada advance, ada mechanical, dan juga ada standard. Kita di sini mau berfokusnya ke standard dulu aja. Di standard itu kurang lebihnya sama kayak relation, ada coincidence, parallel, perpendicular, tangan, terus concentric, dan juga log. Nah, cara penggunaannya tuh kita tinggal pencet aja surface yang mau kita pakai itu yang mana. Kayak misalnya ini saya mau pencet yang bagian sampingnya gitu ya. Nah, itu kita pilih mau pakai yang mana. Nanti materialnya bakalan terhubung. Nah, di sini tuh kemungkinan ada kesalahan ya. Kita perlu cek-cek kembali kenapa ini nggak bisa terhubung kayak gitu. Nah, di sini saya mutusin buat ganti part yang mau saya pakai. Di situ kan saya mencet surface yang bagian sebelahnya, lalu kita
pencet juga yang bagian sebelahnya, terus kita coba semuanya ya, coincident, parallel, dan juga perpendicular. Nah, langsung aja kita masuk ke penerapannya. Di sini saya udah masukin beberapa part yang emang mau kita pakai. Nah, di sini kita bakal masukin part-part yang kecil-kecil ini ke dalam kotak yang gede itu sesuai dengan shape-nya. Caranya gimana? Jadi kita bakalan pakai mate ya. Yang pertama kita mau masukin yang bagian rectangle terlebih dahulu. Nah, kita mau pakai, kalau kita mau pakai mate itu kita tinggal pencet mate, terus habis itu kita pilih yang mana yang mau kita kasih relation-nya. Nah, di sini saya udah pencet yang bagian rectangle-nya di bagian atas, terus saya juga mau ke bagian atas dari kotak yang gedenya. Nah, di situ dia bakalan otomatis ke coincidence. Cuman kalau misalnya kita mau pakai yang lain, ya kita tinggal pencet aja kayak paralel, perpendicular, seperti itu. Nah, kalau udah, gimana cara dia biar masuk ke dalam kotak itu? Nah, di situ kita perlu sesuaiin yang mana yang mau kita gabungkan, seperti itu ya. Di situ saya milih sudut rectangle yang bagian atas dan juga yang part yang gedenya di bagian sebelahnya. Di situ kan otomatis ke coincidence ya. Nah, jadi dia cuma bisa muter di poros yang udah ke coincidence. Nah, lanjut kita ke yang part triangle. Sebelum dimasukin ke dalam, kita mau ke move komponen dulu. Jadi move komponen ini sama aja sebenarnya. Dia buat menggerakkan komponen seperti biasanya. Cuman di sini kan ada dua option ya, sama ada rotate komponen. Nah, dia tuh merotasikan komponen yang kita pilih. Jadi misalkan bentuk yang mau kita masukin itu tidak sesuai gitu. Nah, kita pasin dulu biar sesuai dan bisa masuk ke dalam. Nah, di sini saya mau kurang lebih samain aja caranya seperti yang sebelumnya. Cuman dengan titik yang berbeda. Jadi saya mau mate yang sudut ujungnya dengan di sudut yang dalamnya itu. Nah, itu bakalan otomatis ke coincidence. Nah, kalau misalnya udah ke coincidence gini, kita itu bisa mindah-mindahin gitu materialnya. Cuman ya dia cuman bakalan bergerak di porosnya itu aja, nggak akan bergerak kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita mau dia tetap diem di situ, kita bisa nambahin mate lagi. Ini saya tambahin mate yang bagian sudut yang di atasnya ya. Lalu dia akan otomatis ke coincidence seperti biasanya. Nah, kita lanjut ke yang komponen yang biru ini. Kurang lebih caranya bakal sama. Jadi bagian atas itu bakalan saya coincidence terlebih dahulu. Nah, kalau misal udah, nah saya coincidence lagi biar dia tuh bisa pas gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya kita udah made itu, kita perlu checklist dulu biar kita bisa made part yang lainnya, biar kita nggak stuck kayak gini ya. Nah, udah selesai seperti itu ya. Nah, kurang lebih ini overview-nya seperti ini. Nah, di sini kita mau mengetahui gimana caranya buat
mengetahui mate apa aja yang udah kita pakai dan juga gimana cara ngapus atau mungkin mereplace-nya, itu kita bisa pakai 2 cara. Nah, yang pertama kita tinggal pencet aja option mate yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di situ ketahuan kita pakai mate apa aja. Itu ketahuan kita pakainya di mana, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus mate yang udah kita pakai, kita tinggal klik kanan terus delete kayak biasanya. Nah, mate yang kita pakai nantinya bakal hilang. Ini mau saya fix dulu biar dia gak gerak kemana-mana ya. Nah, cara keduanya kita bisa pencet dari komponennya. Nah, terus cara kedua kita bisa simbol, kita juga bisa pakai cara mate buat pencet kita komponen. Juga tahu apa aja yang udah kita pakai di komponen yang kita pencet tadi. Cara delete-nya ya sama aja kayak yang sebelumnya, tinggal klik kanan terus delete. Nah, misal kita nggak mau ngehapus tapi kita mau nge-hide aja, itu juga bisa. Jadi kita tinggal pencet klik kanan terus nanti ada simbol dan suppress. Nah, juga kalau misalnya kita mau balikin ya tinggal dipencet lagi aja. Misalnya kita mau mereplace match ini dengan match yang lain, kita pencet aja. Nanti pencet dulu dari mate, nanti kita bakalan keluar option mate yang mau kita pakai itu apa. Nah, tinggal dipencet aja, nanti bakalan langsung keganti. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau mengetahui cara penggunaan angle dan juga distance. Nah, di sini kita mau menyatukan 2 part, nggak cuma 2, nanti kita bakalan mengcopy bagian yang hijau ini jadi beberapa part. Nah, langsung aja kita masuk ke edge yang pinggir edge dua-duanya, terus kita masuk ke mate. Nah, kalau gini kan pasti udah langsung ke coincidence. Terus kita lanjutin biar dia sama dengan bagian depannya. Kita pencet yang bagian depan dan juga sini. Nah, nanti otomatis ke coincidence kan. Kita mau bikin dia dan dia ini jadi angle-nya tuh 130 derajat. Jadi kita pencet ini dan juga ini. Pencet ini terus 130. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan udah. Jadi kita lanjut ke part yang selanjutnya. Jadi kita copy dulu. Nah, ini kita mate terlebih dahulu ya. Dan sini. Nah, dia kan otomatis ya bakal langsung ke coincidence. Terus di depan ke sini. Sejauh ini yang kita pakai baru coincidence saja. Nah, kita mau bikin jarak ini ke bagian sini itu 1 inch. Jadi kita pencet yang bagian sini dan edge sini. Nah, di sini kan ada lambang ini ya, kita pencet. Jadinya cukup 1 aja inch. Nah, sudah. Kalau udah gini, kita lanjut ke part yang selanjutnya. Kita hold control lagi, terus kita copy lagi. Caranya tuh kurang lebih sama, nanti dia bakalan kesini dan kesini, lalu nanti bakalan kita coincidence. Nah, nanti yang part yang bagian bawah kita coincidence dengan bagian atas.
Nah, lanjut lagi, kita hold control lagi, kita copy lagi. Nah, bagian sini tadi itu yang bagian sini ada jarak itu sekitar 2 inch. Jadi kita ini dulu, naik dulu lagi. Kita pencet bagian sini dan bagian sini itu sebesar 2 inch. Nah, kalau udah, nanti kita udah siap masuk ke part yang ini. Ini kurang lebih sama kayak yang part di sebelahnya ini. Jadi caranya kita masuk ke edge yang bawah. Nah, kalau misalnya udah coincidence, kita lanjut yang bagian depannya. Dah. Kalau udah, kita lanjut lagi bikin angle-nya. Itu caranya seperti kayak tadi. Kita pencet bagian yang mau kita kasih angle. Nah, pencet lagi ini. Kita ketik 130. Nah, selesai. Nah, kurang lebih overview-nya akan jadi seperti ini. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu lock dari standard made. Nah, jadi kalau misalnya kita aplikasikan lock di komponen yang kita mau, nanti bendanya itu akan bergerak tuh bersamaan, jadi tidak terpisah kayak gini. Langsung aja kita ke pengaplikasiannya. Jadi kita mau buat komponen yang ini dan juga yang ini itu jadi terlock ya. Kita pencet aja. Kita pilih option lock. Nah, jadi kalau misalnya kita gerakin, dia akan bergerak bersamaan, nggak terpisah. Kalau misalnya sebelum kita lock tadi kan kita gerakin itu ya dia bergeraknya beda-beda arah kan. Nah, sedangkan kalau udah di lock, ya dia bakalan geraknya barengan kayak gitu. Sebenarnya kita mau rotate ya. Jadi kita mau rotate pun dia juga bakalan tetap kayak gini. Geraknya tetap berbarengan. Nggak terpisah. Nah, semisal kita satuin dengan komponen yang udah di fix ini yang di bawah. Ya. Nah, ini nggak akan bisa bergerak karena dia udah ke-lock sama yang ke-fix di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menggabungkan beberapa part menjadi satu bentuk yang ada di perintahnya. Di sini saya mau masukin part ini ke dalam ini dulu. Cuman karena ini tadi tuh dia tuh part pertama yang nggak bisa yang kita masukin, jadi dia nggak bisa di float, jadi kita float dulu ya biar bisa kita gerakin. Nah, caranya kita masuk ke made dulu. Nah, tadi kan kita udah pencet part ini, jadi kita pencet bulat ini, surface yang ini. Nah, kita pilih option yang concentric, secara otomatis dia bakal ke concentric. Nah, ini kita bisa maju mundur untuk masukin. Nah, buat biar lebih tepat lagi, kita masukin lagi aja relation ini dan ini supaya dia coincidence dan bisa sama panjang gitu. Nah, kalau udah gini, kita lanjut ke yang dia. Jadi kita mencet yang ini dan juga yang ini. Nah, dia otomatis langsung ke concentric seperti itu. Kita geser dulu supaya dia nggak dengan di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke part yang di depan sini. Itu kita masukin dulu yang biru ini dengan yang bulat ini. Sama aja caranya kayak tadi, kita pakai concentric juga. Nah, kalau misal udah, kita pakai coincidence buat
biar dia sama panjang. Nah, kalau udah, kita mau masukin part yang ini ke dalam lingkaran ini. Caranya kita pencet ke sini, lalu ke sini. Nah, oke. Kalau udah, kita ikutin sesuai aturannya, sesuai soalnya maksudnya. Jadi di soal itu minta kalau misalnya ada distance di antara ini dan juga sebelah sini, jadi langsung aja kita masukin distance-nya. Nah, kalau udah, biar ini bisa rapi ya, jadi kita bikin dia sama bagian sini tuh coincidence. Nah, kalau udah gini, kita lanjut ke bola ini. Nah, di bawah bola ini tuh ada lubang buat masuk ke dalam sini. Jadi kita ini dulu, dari sini ke sini. Nah, kalau gitu kita ke depannya, sini, ke sini. Dah. Nah, kita udah hampir selesai, cuman karena di soal itu kita harus buat angle 130 derajat di bagian sini dan juga sini. Jadi langsung aja kita buat. Ini kita buat dulu dia paralel dengan yang bagian sini supaya bisa sama. Biar dia nggak berubah-berubah. Nah, langsung aja kita kasih angle-nya itu 140. Nah, di sini udah 140. Tinggal kita checklist aja. Nah, ini udah selesai. Berarti overview-nya kayak gini. Nah, selanjutnya kita masuk ke exercise 1 dari 66. Yang ini caranya kita copy dia terlebih dahulu supaya ada dua komponen yang sama. Nah, ini kita fix terlebih dahulu aja supaya dia nggak bergerak, udah fix ya. Nah, di sini mau kita rotate dulu. Supaya dia tuh bentuknya bisa seperti ini. Kalau misal udah kayak gitu, kita lanjut buat masukin mate-nya. Dari sini ke sini kita buat coincidence. Nah, terus ini dan juga yang sini kita buat coincidence juga. Nah, biar kita ngeratain bagian sini depannya, kita coincidence yang bagian atas dan juga bawah. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita lanjutkan ke exercise yang kedua. Nah, kita lanjutkan ke exercise 2. Jadi kita copy dulu beberapa komponennya. Dari sini kita butuh 2 komponen. Jadi kita copy satu lagi, dan sama yang atas juga butuh satu komponen lagi. Untuk yang tabung ini kita butuh 4, sekitar 4 ya. Apa?
Kita copy dulu. Nah, kalau udah di copy langsung aja kita eksekusi. Jadi yang pertama itu kita make terlebih dulu seperti biasa ke bagian sini. Salah pencet. Tapi ke sini. Nah, kalau udah kita lanjutkan yang bagian sini, tapi kita perlu rotate dulu. Nah, kalau misalnya udah kita rotate, masuk lagi ke mate. Itu bagian atasnya sini. Itu sama coincidence yang bagian bawah. Nah, ini kan bentuknya tuh masih nggak beraturan ya, jadi kita coincident juga yang bagian situnya. Nah, sama juga yang di sebelahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan dia bentuknya masih nggak beraturan ya, jadi kita perlu buat lingkaran itu sejajar gitu. Caranya kita perlu buat dia konsentrik. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, dia bakalan sejajar. Sama juga kayak yang sebelahnya, kita buat konsentrik terlebih dahulu. Nah, kalau udah, kita lanjut ke bagian bawahnya. Yep. Seperti itu. Nah, kita lanjut yang sebelahnya juga, kita coincidence terlebih dahulu. Nah, kalau udah sama caranya kayak tadi, kita perlu coincidence lubang-lubangnya ini. Konsentrik maksudnya. Nah, kalau udah kita masukin lubangnya. Kita masukin tabung-tabung kecil itu ke dalam lubangnya. Caranya kita pakai relation concentric. Nah, secara otomatis langsung masuk. Biar dia sejajar dengan yang atas, kita buat dia itu coincidence dengan yang atas. Nah, kayak gitu. Nah, bakal jadi kayak gini. Sama juga kayak yang ini, kita masukin ke dalam ini pakai concentrate. Nah, setelah itu jangan lupa kita coincidence-kan. Nah, kalau udah kita lanjut yang bagian bawahnya. Kita pakai coincidence. Sama juga kayak yang bagian ini. Nah, udah selesai. Ini overview-nya kayak gini. Kita lanjutkan ke exercise 3. Di sini kita lanjutin, kita masukin dulu beberapa komponen yang kita butuhin buat exercise 3. Nah, kita butuh beberapa yang perlu kita copy juga nih, kayak yang tadi. Nah, kita copy dulu komponen ini dan juga ini.
kalau udah, langsung aja kita mulai. Pertama, kita coincidence dulu part ini sama yang ini. Jangan lupa mate. Nah, ini bagian ini. Nah, lanjut kita ke bagian konsentrik yang ini supaya dia rata. Nah, ini kan masih yang bagian sini tuh tadi belum ini ya. Nah, ini ya, sebenarnya kan harusnya kita consider juga yang sebelah, cuman ini kita udah nggak bisa digerak-gerakin lagi, jadi langsung aja bikin sini, kita kesini kan, masukin ke sini konsentrik. Nah, bagian atasnya jangan lupa kita coincidence supaya dia nggak menjulang seperti itu. Dan ini bagian sini. Sama juga kayak yang ini, kita konsentrik sama yang ini. Jangan lupa kita coincidence. Yep. Lanjut ke bagian bawahnya. Bagian bawah itu kita konsentrikkan ke ini. Nah, kita lanjutkan yang bagian situnya, kita konsentrik dengan lubangnya. Namun ini kan masih ke tangan ya, jadi kita coba ulang itu, pencet komponen yang bagian dalamnya sama yang bagian lingkaran supaya dia bisa konsentrik. Nah, karena dia masuk ke dalam, jadi kita perlu tarik komponen yang semacam baut itu buat keluar dari sana. Kita tarik dulu. Nah, kebetulan ini kan udah kegerak ya. Tadi kan harusnya kita coincidence, jadi kita coincidence aja sekalian. Nah, yang bagian depannya juga jangan lupa di coincidence biar tetap rapi semuanya. Nah, kalau misalnya udah, di peraturan soal tuh ada ketentuan distance itu 5, jadi kita atur aja di sini. Kita pencet distance-nya itu 5. Nah, kalau udah, kita lanjutkan ke yang sebelahnya. Sama seperti tadi, jadi kita pencetnya komponen yang bagian dalam supaya dia tuh jadinya bukan ke tangan, tapi kita bisa pilih option concentric kayak gitu. Nah, ini kan masuk juga ke dalam, jadi kita perlu tarik keluar kayak tadi. Nah, kalau udah, kita atur juga dia distance-nya 5 mm. Nah, kalau udah, berarti kita udah selesai di exercise 3. Ini overview-nya seperti ini. Baiklah, kurang lebih mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.